Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya. Nama budaya. Salve. Salve. Saya hormati pemateri kita hari ini, Ibu Novilia Dona SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang berkesempatan hadir hari ini. Sudah berkesempatan hari ini dengan untuk mengikuti kegiatan komunitas belajar hari ini dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita dan juga yang merupakan wujud cinta tanah air. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya doa. Mohon kesediaan Pak Dion untuk pimpin kita dalam doa. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya berikan kepada pemateri kita hari ini. Terima kasih Pak Wilson yang sudah memberikan waktu untuk saya. Selamat siang rekan-rekan pendidik. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas saya, tugas aksi nyata pada program Guru Penggerak Angkatan 10. Jadi kita mulai dengan materi. Kita berbicara tentang budaya positif. Yang dimaksud dengan budaya positif ini adalah budaya positif yang akan kita lakukan di dalam kelas dan juga di sekolah, di lembaga pendidikan kita, di mana konsep dari budaya positif itu ada beberapa konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan melihat konsep-konsep ini seperti apa dibahas, atau apa yang dapat kita bahas dalam konsep inti dari budaya positif ini. Kita lihat yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ketika berbicara tentang pembelajaran dengan paradigma baru ini, itu kita akan bersinggungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau teman-teman yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas maupun di lingkungan sekolah, maka teman-teman sudah menjalankan pembelajaran dengan paradigma baru. Di situ paradigma baru adalah pembelajaran yang merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika berbicara tentang paradigma baru, ujungnya kita akan berkaitan dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Dan itu sudah mulai diterapkan di lembaga pendidikan kita. Dan saya melihat banyak teman-teman yang sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sesuai minat, bakat, dan kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Ketika berbicara tentang budaya positif, menurut William Glasser, dia menulis tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nanti teman-teman akan tahu apa itu teori kontrol. Di sini ada 4 miskonsepsi yang diterapkan oleh William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Tanpa kita sadar, dalam keseharian kita di sekolah ataupun di kelas, kita menjalankan miskonsepsi dari William Glasser ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, di mana bahwa mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi bahwa kita harus mengontrol murid atau memaksakan kita bekerja terhadap murid. Di sini maksud dari William Glasser ini boleh mengontrol murid, tapi tidak dengan memaksa anak mengikuti kita punya mau atau memaksa kita
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya kita memakai kata bujukan kepada peserta didik ketika dia tidak mengerjakan tugas, maka kita pakai bujuk. Kau harus kerja tugas sudah. Kalau tidak bukunya tidak ada, nanti kalau guru tanya itu mau masing-masing apa. Nah, itu miskonsepsi yang juga dibahas oleh William Glasser. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang menurut penglihatan saya bahwa masih ada miskonsepsi ini di sekolah kita. Bagaimana dengan cara kita kritik, kita membahasakan bahasa yang tidak baik, kita rasa bahwa dengan cara seperti itu bahwa menguatkan karakter siswa, tapi ternyata tidak. Itu tidak menguatkan karakter siswa. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sekarang tidak ada lagi alasan bahwa guru harus memaksa siswa. Dia tidak boleh memaksa sistemnya seperti orang dewasa yang berhak untuk memaksa. Karena kita berpikir kita guru, terus dia itu peserta didik, kita harus paksa. Dan miskonsepsi ini sering terjadi di dalam lingkungan kelas maupun di dalam lingkungan sekolah kita. Yang berikut adalah bagaimana kita mau merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol tadi. Di situ ada dua tabel yang ditampil. Ada tabel ini pada kolom yang sebelah kanan itu stimulus respon, dan yang di sebelah kiri adalah teori kontrol. Di sini kita akan lihat untuk stimulus respon itu ada realitas kebutuhan kita sama. Terkadang kita sebagai pendidik melihat bahwa semua anak dalam kelas itu harus mempunyai kebutuhan, memberikan kebutuhan yang sama. Itu menurut stimulus respon. Tapi ketika teori kontrol mengatakan realitas itu kebutuhan berbeda. Itu sama dengan peserta didik di dalam kelas itu, anak itu dengan kemampuan dan potensi yang ada, mereka membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda. Maka muncul yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, disesuaikan dengan minat, bakat, dan juga kebutuhan dari peserta didik. Terus kita mau mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang kita harus berpikir, kita kadang sistem memaksa seperti miskonsepsi yang pertama tadi bahwa sistem kita memaksa siswa harus ikuti. Jawabannya harus ikut ibu harus yang seperti ini. Itu tidak. Di teori kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu di dalam kelas bahwa setiap anak itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan, oh si A ini nilainya lebih bagus, kau harus seperti dia. Tidak. Hanya bagaimana sekarang kita pendidik untuk mendampingi dia sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang ada pada anak itu. Dan juga ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu masih ada di zaman-zaman pendidik sampai sekarang itu masih ada. Tapi menurut teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi di slide-slide berikutnya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol adalah hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Di sini kita lihat ada posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada juga kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau seandainya ini, kalau posisi saya kecewa sekali dengan kamu, ini posisi kontrol apa ini? Iya, membuat rasa bersalah. Ada kan Bapak Ibu guru di sini yang membahasakan ke anak-anak seperti itu? Sering ya. Berarti yang berikut menanyakan keyakinan kelas. Penting kita pendidik membuat keyakinan kelas di awal masuk pembelajaran, supaya ketika anak itu membuat kesalahan kita menanyakan kembali. Kira-kira ada keyakinan apa yang berkaitan? Itu salah satu dari segi institusi. Apa keyakinan kelas kita? Ketika ada anak yang terlambat masuk kelas atau terlambat mengumpulkan tugas, kita bisa menanyakan, kira-kira ada keyakinan mana yang sudah kau langgar? Atau apa keyakinan yang telah kita bangun bersama? Mengingatkan kembali anak itu, sehingga nanti kita mengarahkan dia untuk mencari solusi dari tindakan yang sudah dibuat tadi. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kita tanyakan pertanyaan seperti itu. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ketika kau bisa memperbaiki? Bukan yang terlambat kau lihat tidak ada karena kau terlambat untuk tugas, kau pilih itu potong.
Pak Wilson tadi katakan posisi kontrol, maka paling tidak tiga sisi segitiga restitusi bisa kita terapkan dalam pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Memang berat ya, tapi bisa, pasti bisa pelan-pelan. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk seperti itu. Mulai diterapkan, dan saya juga mulai menerapkan. Setelah mulai mempelajari ini, modul ini saya mulai menerapkan. Kalau saya pikir-pikir, setelah saya merefleksikan, benar juga. Ketika kita memberikan hukuman kepada peserta itu, yang ada itu adalah dendam, bukan malah yang baik. Jadi mungkin dengan cara-cara seperti ini kita terapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, pasti bisa. Satu contoh segitiga restitusi, Mas. Ini masalahnya dia kasih tindakan, kita tanya, pasti dia ada alasan dia tidak mendengarkan logika dan perbankan. Pengalaman saya menyelesaikan bisa menerapkan pelan-pelan, jangan semua sisi tindakan yang salah. Tapi pada sisi yang terakhir, dia kalau sudah ngasih materi modul itu, ternyata seperti ini, institusi. Tapi tidak ada masalah dengan menggunakan kasus Reni ini adalah dia terlambat mendengarkan lonceng dan bisa mendengarkan dia sehingga dia bisa menemukan seperti apa. Setelah dia tahu bahwa ini tentang seperti apa, saya membuatkan uang mulai dari yang saya lihat semua kasus lagi ini kedua yang tidak mengerjakan. Kira-kira bagaimana? Anak-anak punya apa itu? Tidak saja yang melakukan itu. Kasus pengalaman saya, peserta didik di kelas garis diberikan kesempatan kepada solusi atas permasalahan peserta didik. Sangat menyenangkan hal seperti kita mulai muncul masih siap. Karena di kelas pasti sudah mulai garis diskusi. Jadi sekali dengan menggunakan cara bisa mulai teman-teman terang menjadi lebih mandiri hanya dia apa dan kesalahan yang dibuat pada pemikiran anak-anak hukum. Tanggapan dari peserta didik. Kelas 10 tanggal sampai 10 saya terlambat masuk dengan lebih bertemu. Peserta didik akan menanggapinya dengan baik. Menerapkan. Perkenalkan akses kelas dunia wisata yang sudah secara langsung mengenai proses walaupun saya tidak memarahi saya untuk apa yang sudah ditugaskan dan banyak hal mengenai terima kasih. Itu tadi itu ternyata mereka rasa nyaman dan ternyata ini teman-teman bisa mulai menerapkan, pasti bisa. Kita mulai pelan-pelan. Akhir, bagaimana hendaknya kita sendiri standar kepribadian. Dan memang saya mulai belajar profesional bahwa ketika posnya menyelesaikan dengan orang lain dan sekarang posisinya di mana perjalanan dirinya sebagai among dikemukakan oleh Ki Hajar Dewa yang menuntut murid-murid Jawa merupakan Budi sudah berbagi, ini bermanfaat juga untuk kami, mana kami nanti bisa mengelola kelas kami dengan baik. Baik, saudara. Kita saat membuka kita berdiri mengatakan Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan kami mengasihkan kami mengikuti kegiatan sekarang kami. Semoga apa yang telah kami tadi dapat kami terapkan di kelas. Masa
ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, Semua murid, semua guru, semua murid, semua
Saya Yanurus Wilson, guru sejarah di SMA Seminari Malia Skala Bangsa, sekaligus rekan sejawat dari Ibu Novelia Donga. Di sini saya mau memberikan testimoni terkait materi yang sudah diberikan Ibu Novelia Donga dengan tema penyebaran dan budaya positif. Ya, dari di sini saya menemukan hal-hal baru, yakni terkait pembelajaran berdiferensiasi dan juga hal baru yang saya dapat juga, yakni segitiga restitusi. Di sini saya mendapatkan modal yang baik untuk sebagai seorang pendidik. Terima kasih Ibu Novi yang sudah memberikan pemahaman ke saya. Ya, tetap semangat Ibu Novi untuk menyelesaikan pendidikan